Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kalian Bapak lihat dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini teman siapa yang mau sekolah? Pandi. Siapa yang mau dekat dengan Pandi? Ali. Tadi Pandi ada nggak? Kasih kabar? Kenapa ya? Kalau benar ada kabar, Bapak tidak lupakan. Ya, untuk memulai ada kegiatan membuat keyakinan kelas, kita permainan tepuk aja deh. Itu biasa. Aturannya kalau Bapak bilang tepuk 2 kali itu aja, tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 1 kali, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang 2, kalian angkat. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. 1. Angkat tangannya 1 kalau Bapak bilang 1. Ulangi lagi. Konsentrasi. Tepuk 3 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. 2. Ya kayaknya. Berarti kelompok ini ada yang salah tadi juga ada. Konsentrasi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 2. Ada. Lagi. Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. 1. Ya, bagus, tepuk tangan buat semuanya. Berarti kalian sekarang sudah fokus, anak-anak. Hari ini kita akan membuat, boleh melihat kelas ke bawah, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan dibuat bersama-sama. Kalau di rumah suka ada peraturan sekolah atau peraturan kelas, di mana namun peraturan sekolah dibuat usaha. Biasanya dibuat guru, kalian harus mengikuti. Misalkan anak-anak tidak boleh memakai perhiasan, misalkan peraturan seperti itu. Nah, itu contoh misalkan. Itu biasanya dibuat oleh siapa? Oleh guru. Sekarang keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Oleh murid dan guru, bekerja sama mencapai kesepakatan yang harus diikuti nanti selama 1 semester ini. Paham? Bapak ingin tanya, apa yang kalian inginkan di kelas ini? Ingin kelas seperti apa? Ini sudah Bapak lihat ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Nanti Bapak akan memberikan ini. Tolong kalian ditulis satu orang satu. Ingin sekolah, ingin kelas seperti apa? Tulis. Ingin bersih misalkan, ingin aman atau sebagainya. Ada yang tahu nggak mengapa kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Supaya apa? Acukan tangannya. Kurang bunyi keyakinan kelas. Apa? Karena apa? Boleh dikat? Karena supaya ada aturan. Tepuk tangan buat tiga dong. Tambahin, boleh. Tambahin boleh. Kunaon guru ayat keyakinan kelas teh hampir sama dengan peraturan kelas. Beda, namun peraturan dibuat guru ngumpul, namun keyakinan kelas kita dibuat bersama-sama. Siswa nyeun, guru oge sama-sama. Apalagi kunaon orang guru nyeun keyakinan kelas. Yang tahu? Boleh bicara, jangan takut. Eta, Juli. Ayo, boleh. Kelompok itu udah, kelompok yang lain. Apa Ali? Menjaga keamanan sekali.
kelas supaya apa? Tepuk tangan dong buat Ali. Ini sudah hampir mendekati yang lain boleh. Supaya ada aturan, supaya ada keamanan. Lagi di kelas ada keyakinan kelas supaya apa? Lamun kelas bersih misalkan bakal memantau banget. Hah? Sehat. Kawan buat Naila. Apa lagi? Kunaon ayat keyakinan kelas. Nabila. Kenapa sih keyakinan kelasnya? Kunaon supaya naon kelasnya? Ya. Pertanyaannya ini. Kalian ingin kelas seperti apa? Kalian tinggal isi di sini tulis nanti beberapa satu. Ayo, silakan kalian ingin kelas seperti apa? Kita buat keyakinan kelas. Sekarang belum? Sudah semua boleh? Ingin kelas seperti apa? Dikasih waktu 5 menit. Boleh, sebisanya aja. Satu aja boleh. Boleh. Ya, 5 menit. Kalian ingin kelas seperti apa? Bayangkan. Bapak sana Abimah kelas yang mengelola lagi misalnya dengan berisi mahal. Kalian ingin kelas seperti apa? Bebas dengan kalian pegang. Belum? Ya boleh. Satu aja deh, satu aja ya. Supaya mudah menempel. Sudah? Ayo. Nanti ya nggak apa-apa nanti. Ingin kelas seperti apa? Kalau seperti usian seperti ini kalian gak usah nyontek ke orang lain. Cukup kalian keluarkan dari otak kalian, dari pikiran kalian. Ingin seperti apa kelas ini usia? Banyak kan? Bersih ya, mana banyak kan? Kudu saling apa kan? Boleh. Harus apa? Sudah? Ayo, jangan malu-malu. Nanti kita tempel, kemudian jadikan sebuah keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas yang disepakati bersama. Tanggung jawab, boleh. Tanggung jawab bagus. Sudah? Silakan kalian tempel di sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo, tempel. Dibariskan dengan 6 kayak kita. Ayo, dibuka dulu punya. Coba sini. Di sini. Bawah di sini. Kalau mau pakai ini.
bersih. Kalau belajar jangan berisik. Terus belajar jangan berisik sama saling menghargai. Nah, terus apa lagi nih? Tidak berisik ketika belajar, tidak berisik. Terus saya ingin kelas bersih, aman dan tertib. Wow, ini lengkap sekali. Terus saya ingin kelas ini menjadi bersih, menjadi tidak kelas menjadi bersih. Ingin sekolah bersih. Wow, ingin sekolah bersih, aman, tidak berisik. Ini apa ya? Bersih dan aman, nyaman, bersih. Kebanyakan ini ingin nanti sekolah yang bersih. Berarti kalimat keyakinan kelasnya itu tidak boleh kalimat negatif, harus kalimat positif. Berarti dalam kebersihan keyakinannya kelasnya gimana? Keyakinan kelasnya Bapak simpulkan, kalau karena kalian ingin kebersihan berarti ini bertanggung jawab terhadap kebersihan. Nah, sepakat ya semua siswa bertanggung jawab terhadap kebersihan? Sepakat? Karena Bapak lihat di sini pengen bersih. Yang kedua itu Bapak lihat di sini ingin jangan berisik, apalagi terus. Jangan berisik, aman, nyaman. Berarti lamun kalimat keyakinan kelasnya itu kalau lamun berisik itu berarti dia tidak apa? Tidak menghargai orang lain ketika bicarakan. Berarti kalimat keyakinan kelasnya itu apa? Harus saling menghargai. Harus saling menghargai dan menghormati. Apalagi yang lain? Terus 3. Keyakinan kelas pertama bertanggung jawab terhadap kebersihan, harus saling menghargai dan menghormati. Maksud harus saling menghargai dan menghormati ketika Bapak menjelaskan dengan jangan sampai kalian berisik seperti itu. Satu lagi apa? Kalian apa yang kalian harapkan supaya aman, nyaman? Disiplin. Apa lagi? Kalau bicara sesuai kenyataannya apa namanya? Kalau mengerjakan tugas, usahakan penyontek apa namanya? Kalau kalian bisa mengerjakan tugas, ada orang yang nyontek, nyaman tidak? Tidak ya. Nah, berarti keyakinan kelasnya apa? Supaya nyaman harus apa? Ulah nyontek. Kalau bahasa ini apa? Jangan nyontek. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata jangan atau tidak. Harus kalimat positif. Apa? Kalau orang ngomong sesuai kenyataan apa namanya? Jujur. Harus jujur dan disiplin. Jujur itu menyangkut tentang kalian mengerjakan tugas harus sesuai dengan kemampuan kalian. Terus disiplin juga kalian, namun hari Senin harus pakai merah putih, harus pakai merah putih, harus ketika upacara harus ikut upacara. Sepakat gak di sini ada 3 keyakinan kelas? Sepakat? Sebagai tanda sepakatan kelas ini, nanti Bapak ini bakal dibentuk sebuah seperti itu, ditempel lagi, tapi nanti bakal ngeluarin jadi A3 sebagai bentuk rasa sepakat. Boleh kalian acungkan jempolnya dengan bilang 3 kali ting 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 gitu. Siap? Sampai lihat kamera boleh.
Sambil menghadap kamera semuanya, sebagai tanda sepakat kalian boleh angkat tangan jempolnya 3 kali, ting ting ting. Siap? Konsentrasi. Angkat jempolnya. Tepuk tangan dulu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru SD Negeri Guru Kapas dan SD Negeri Sunam yang senantiasa saya undang untuk mengikuti acara ini, dan saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga berkatnya lah kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat pada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada kita semua. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk memulai kegiatan ini ada beberapa acara. Pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga nanti ada pembahasan sedikit mengenai materi budaya positif, dan nanti juga ada penutup. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan dibacanya Ummul Quran, acara kali ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk sambutan dari wakil kepala sekolah, saya persilahkan kepada Bimak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kepala sekolah yang sekarang ada rapat di dinas, tetapi kegiatan ini perlu kita berjalan seperti biasa. Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul atas izin Allah tentunya, dan kita perlu bersyukur bahwa di sekolah kita memiliki calon guru penggerak, ya, di mana Bapak Isa di sini sudah masuk ke bulan keberapa Pak? Bulan kedua, alhamdulillah. Berarti banyak materi yang sudah didapat oleh Bapak Isa, yang tentunya Bapak Isa akan memberikan materi ini kepada kita semua, karena memang sesuai dengan tujuan daripada guru penggerak itu sendiri. Apa yang tujuan daripada guru penggerak? Tujuan daripada guru penggerak di sini menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah, dan juga bisa memberikan praktek balik kepada guru-guru sehingga bisa tercermin atau terrealisasi adanya budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk itu saya tidak akan panjang lebar, nanti kita dengarkan bersama apa yang akan diutarakan, dijelaskan oleh Bapak Isa. Tentunya kita akan
akan selalu mendukung kegiatan grup penggerak ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mewakili kepala sekolah. Mudah-mudahan beliau sebagai senior kita di ranting Ibu Tunggal ini, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan. Insyaallah. Untuk memulai kegiatan ini mungkin kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu supaya tidak tegang gitu ya. Ice breakingnya ke tengah dia gitu. Sadaya peserta ke sini. Di dalam lingkarannya. Permainannya tembak dor gitu. Tembak dor. Peraturannya seperti ini. Misalkan Pak Helda disebutkan namanya, makanan favoritnya apa? Kan nama saya Helda, makanan favorit misalkan bakso misalnya. Ini ya kan misalkan ini misalkan nama saya Pak Jepudi, makanan favorit saya ayam misalkan. Belum Putri, nama saya makanan favorit saya misalkan apa? Ikan goreng misalkan. Nah, ku abite ditunjuk Pajak mah nunduk ini nanti Papa heula sebutin nama dan makanan favorit. Langsung hadap sini Putri sebelah misalkan kamu kita misalkan saling tunjuk gitu. Misalkan Abi nunjuk ini langsung sebutin pada sebutin misalkan ini langsung Helda langsung misalkan gitu. Langsung aja nama makan favorit gitu. Silahkan nama dan makanan favoritnya. Langsung apain dulu supaya Nama Helda Andika, makanan favorit nasi. Nama Jepri favorit, makanan favorit cokrok. Nama Putri makanan favorit seblak. Nama Intan makanan favorit bakso. Nama Hermawati makanan favorit cucur. Nama Indri makanan favorit onde. Nama Emma makanan favorit jengkol. Nama Farida makanan favorit apa ya? Nama Ismi makanan favoritnya kue lupis. Nama Bintang, makanan favorit chicken. Tepuk tangan buat kita semua. Siap. Anu Abi ditunjuk langsung ini langsung nyebut Kiri kanan. kiri kanan. Yang nyebutnya misalnya yang masing-masing. Misalkan gini, ini. Bu ini nyebutnya kuning nangka anu paling anu teu bisa nebak cari anu nebak masih di sini gitu. Paling cepat ya. Yang salah dulu. Yang benar Nama langsung makanan. Coba ini mulai. Intan masuk.
Tunggu pakai alat siap. Nah, asli banyak asli. Berarti yang nomor cari. Ya dulu. Nama dan makanan pokoknya itu. Nanti kalau cepat cari. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai pengalaman saya mungkin sekolah di mana awal gitu. Awal mula saya sekolah di sini bertepatan desa Badung, kemudian ngalih di SD Kirapayung. SD Kirapayung termasuk desa Gunung Galing, radio SD Kebun Kapas kembali, ya SD desa di Sungai. Dari beberapa SD ke SD ternyata mempunyai kebudayaan masing-masing, dan saya merasakan, Masya Allah, alhamdulillah, saya ditakdirkan berada di ranting di Sungai ini. Kebudayaannya sangat melekat di sini, itu adalah kebersamaannya. Mudah-mudahan kebersamaan ini yang selalu direkatkan oleh para senior, kemudian kami yang para junior mengikuti para senior. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan selalu langgeng dan Allah. Untuk selanjutnya, tidak panjang lebar untuk materi hari ini, ada perubahan paradigma pelajar, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, konstitusional restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di dalam guru penggerak ini, rekan-rekan semua, Masya Allah, saya pas masuk di modul pertama ini dikenalkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau senantiasa sebagai Bapak Pendidikan Indonesia sudah menanamkan tentang dasar-dasar pendidikan yang menyenangkan yang masih relevan pada zaman sekarang, di mana kata beliau tujuan pendidikan itu adalah menuntun, di mana yang dituntun itu adalah segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Seperti halnya Bapak Ibu yang saya dengar baca, kata beliau, pendidik itu seperti petani dan tukang kebun. Petani, tukang kebun, dan murid sebagai tanamannya. Dalam prosesnya kita menanam, misalkan seorang petani menanam tanaman, kita menanam jagung, nanti panennya juga pasti jagung gitu. Tidak bisa kita misalkan nanam jagung, nanti panen kelapa. Padahal kelapa batur di sisi kebun jagung. Jadi yang ingin saya sampaikan ketika kita mendalami mendidik anak, kita lihat ternyata masing-masing anak itu punya potensi masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan. Setiap anak mempunyai keunikan, di mana keunikan itu tugas kita sebagai guru harus bisa memaksimalkannya, mengoptimalkannya hingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan dirinya. Ada ungkapan bahwa murid itu harus merdeka. Iya, memang merdeka, bukan berarti bebas. Misalkan kita melihat tanaman di luar sana dengan tumbuh bebas, bukan berarti seperti itu. Justru di sana kita sebagai pendidik masuk untuk mengarahkannya, untuk menuntun ke arah yang benar. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah, masya Allah, sudah pengalamannya sudah banyak, dan saya juga di sini senantiasa belajar dari Bapak Ibu guru. Di sini nih saya juga setiap ada masalah di sekolah, saya selalu komunikasikan dengan para senior, dan alhamdulillah selalu ada solusi. Selanjutnya di sini juga kata tadi, pendidikan itu untuk memerdekakan. Pendidikan dimaksud untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya kira memang untuk sekarang dalam prosesnya anak-anak itu sudah membudaya, anak bergerak itu kadang-kadang harus diperintah terlebih dahulu. Dan proses seperti itu, pendidikan dari dulu sampai di sini masih melekat, belum menerapkan arti kemerdekaan seluas-luasnya pada peserta didik. Ini mungkin tentang disiplin positif. Mari kita lihat diskusinya. Cobalah buka tangan kita, kemudian tulis apa yang menurut Bapak Ibu berharga. Selanjutnya simpan di telapak tangan dan kepalkan tangannya. Atau lebih sederhananya, misalkan Bapak Ibu silahkan kepalkan tangan, anggap di dalam tangan itu sesuatu yang berharga. Tugas Bapak Ibu mengepalkan tangan. Tugas saya membuka tangan. Misalkan nanti Pak Helda buka kepala tangannya. Ya, tugas Pak Helda dia mempertahankan sesuatu yang berharga. Pak Helda Bu Abi di tahun 2000 dibuka. Ditambah hari nolnya 20.000. Ditambah dari 200.000 lah. Soalnya saking berharganya, beliau tidak akan membuka sesuatu yang berharga. Ternyata dalam kegiatan yang barusan kita paparkan yang berharga itu, di sini ada sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup telapak tangan. Itu kan buat itu ya. Kita tidak bisa memaksa untuk anak melakukan sesuatu sebenarnya. Ternyata mereka yang mempunyai kesadaran. Nah, ini ada ilusi itu terkadang saya juga waktu menjadi guru itu terkadang terpikir seperti ini. Aduh, supaya budak kalau orang teh kudu masih apakah orang udah galak gitu supaya ditakuti oleh anak-anak. Aduh, orang teh kudu kumaha. Saya pernah di masa-masa seperti itu untuk mencari jati diri gitu, menjadi guru sesungguhnya itu gimana? Setelah
setelah saya ikut guru penggerak semakin tercerahkan ternyata untuk mengontrol murid itu memang sebenarnya sulit sekali. Ya mereka sendiri ini ada ilusi yang anggapan dulu pernah ada di dalam pikiran itu ilusi guru mengontrol murid. Ternyata ini ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efek dan bermanfaat ini juga ilusi ternyata. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata hal semacam ini itu termasuk ilusi, tidak benar ternyata. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Hal-hal semacam ini yang menurut William Glasser termasuk miskonsepsi. Ini tidak benar bahwa hal semacam ini. Kemudian di sini juga lingkungan positif akan menumbuhkan disiplin positif. Coba misalkan di sekolah kita dengan berbagai macam ragam karakter guru, kemudian mempunyai lingkungan positif apapun, ketika ada rekan guru kurang paham sesuatu, kemudian nyari tahu ke rekannya, saling berbagi, masya Allah, itu merupakan akan terbuatlah sebuah hal-hal positif di sekolah ini. Di sini juga disiplin, di mana disiplin itu makna disiplin menjadi suatu dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan makna ketidaknyamanan. Ini anggapan awal. Ternyata anggapan disiplin yang sesungguhnya itu adalah sebagai pendidik tujuannya kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Disiplin ini menurut yang saya pelajari tidak hanya membuat sesuatu ketidaknyamanan. Misalkan kita ke sekolah, misalkan harus kedisiplinan ini kita harus mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan intrinsik. Kemudian, ini maksudnya nilai-nilai yang harus dituju itu dalam menerapkan profil disiplin itu pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ketindakan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Kemarin waktu pendidikan modul 1.3 mengenai visi dan misi, salah satu visi itu harus terpacu pada profil pelajar Pancasila. Apa yang di sekolah kita akan tekankan, misalkan akan lebih menekankan pada beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti ini menyangkut karakter tentang keagamaan, seperti bisa sholat duha, kemudian membaca surat-surat pendek sebelum pembelajaran dan sebagainya. Kemarin saya mencoba visi sekolah itu mengenai guru penggerak itu terwujudnya murid yang hebat dengan benar kritis, berakhlak mulia dan cinta lingkungan. Prakarsa perubahannya yang saya ambil itu adalah tentang cinta lingkungan dan kalimatnya meningkatkan kepedulian murid pada lingkungan dengan melalui program Green School. Nah, seperti itu. Jadi dalam kaitannya profil pelajar Pancasila itu harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemarin kebutuhan dasar manusia ini sering ada dalam soal-soal akademik, baik di ASN P3K atau ASN lainnya, bahwa pertama kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Selanjutnya contoh ininya
di mana kebutuhan dasar manusia itu pertama makanan, butuh makan, minuman, rumah, kesehatan, kemudian di sini juga ada rasa kasih sayang, ingin disukai, ingin diterima kelompoknya, ada kebebasan, pengakuan ingin didengarkan, ingin dihargai, pengakuan prestasi, kesenangan ingin menikmati, kemudian suka mencoba. Kemudian bagaimana kebutuhan dasar manusia ini kita bisa memaklumi setiap gerak gerik siswa kita. Lalu untuk kita berada di sini itu kebutuhannya sebagai apa? Kebutuhan kita berangkat ke kegiatan ini, misalkan Pak Helda kebutuhan dasar berangkat ke kegiatan ini apa? Ingin kebutuhan yang didapat dari kegiatan ini, ilmu masuk kemana ya? Boleh ke kesenangan, ingin menikmati kita. Kira-kira mencari ilmu dalam pandangannya nikmat tidak ya? Oh, selanjutnya, materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini seperti hal yang barusan, motivasi perilaku manusia, kita berangkat ke kegiatan ini itu untuk apa sih? Misalkan di sini ada kepala sekolah, berangkat ke kebun kapas, lamun henteu misalkan di kumaha kapas sekolah, sehingga kita berangkat ke kegiatan ini. Kemudian di sini ada mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebun kapas mungkin diberi jengkol betul misalkan berangkat dari emosional atau kebun kapas dengan imbalan penghargaan orang lain, misalkan seperti itu. Kemudian menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Bahwa saya sadar sih berangkat sekolah ikut kegiatan ini selalu pagi aduh Pak Faisal siang-siang ini bina sare misalkannya perlu nama yang sakitnya balik misalkan. Tapi dengan kesadaran mudah-mudahan dengan ikut kegiatan ini mendapat ilmu gitu walaupun sedikit juga Pak. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk motivasi eksternal. Ini dari luar ya, motivasi eksternal ini. Kemudian salah satu motivasi yang benar itu adalah motivasi internal, di mana kita menjadi diri mereka ya, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebelum ke materi ini, saya ada kata-kata kata baru restitusi pas awal minggu berarti. Nah, si restitusi itu sebenarnya nama orang saya restitusi. Padahal ternyata ini salah satu sejajar dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, semacam pendekatan. Dimana ketika kita melakukan sesuatu di mana ada hukumannya, hukuman itu sangat menyakitkan, tidak nyaman. Murid membenci peraturan. Akibat dari hukuman itu, murid menyembunyikan kesalahan, murid merasa marah dan rendah diri. Dan saya kira juga pandangan dulu saya bahwa dalam hukuman itu baik. Ternyata pas saya ikut ini, ternyata Masya Allah salah apa saya selama mungkin 9 tahun kan ngeulang gitu. Ternyata hukuman itu salah, bukan hukuman seharusnya. Terus juga penghargaan
penghargaan juga itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Penghargaan pun merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ini termasuk hukuman dan penghargaan itu adalah identitas gagal. Dan tentu yang saya alami ketika proses penghargaan itu ketika pembagian ranking Bapak Ibu anu abika wasman, ketika siswa misalkan di kelas sebelumnya dapat ranking, pas di sekolah di kelas saya mampu itu tidak dapat ranking. Kadang-kadang orang tuanya itu beranggapan seperti itu. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan hal semacam itu. Dan memang ternyata ini ranking itu kemarin kantos ngobrol sama PP, seharusnya Pak Faisal ranking itu sudah ditiadakan. Terus APT dawas kurikulum mereka kelas apa cabe kelas 1. Oh enggak, biasa diterapkan ke kelas lain. Terus Bapak kami yang penghargaan itu kumaha bisa asal dikasih semua siswa. Masya Allah, kumaha kasih hadiah dengan berbagai macam karakter. Dan selanjutnya ini adalah identitas sukses, konsekuensi penguatan jangka. Di sini ada konsekuensi. Konsekuensi ini terikat dengan peraturan, biasanya apa yang kita buat aturan, kemudian siswa melanggar, terpacu pada aturan tersebut. Konsekuensinya apa? Dimana di sini juga penguatan jangka pendek, mungkin anak belajar taat aturan perlu mentoring keberlanjutan, menghormati peraturan, mendorong kepatuhan. Nah ini terakhir ada restitusi. Masya Allah, kemarin saya ikut beberapa diseminasi rekan-rekan guru penggerak. Awalnya tidak paham, kemudian ikut lagi, rekan-rekan lain paham lagi, ikut lagi, ternyata semakin paham Pak Bu ketika kita mendengarkan penjelasan rekan-rekan guru penggerak. Kurang lebih kemarin saya ikut 3 orang Pak, untuk membahas tentang restitusi ini, di mana proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. Malahan kemarin teh mikir kieu, apakah budak SD bisa sadar namun di 3 WK itu? Ternyata memang untuk anak SD itu mual secara untuk sadar perlu tuntunan dari kita sedikit demi sedikit, dan nantinya ada keberlanjutan mungkin di jenjang yang lebih tinggi. Perbedaan di sini ada, misalkan siswa tidak mengerjakan PR, hukuman guru marah. Misalkan baru datang mengerjakan PR, hukumannya murid dijemur jam 12 siang. Tentu ini hal semacam ini sering terdengar pada periode kebelakang hukuman ini. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya guru penggerak, semakin banyaknya pemahaman kita bisa lebih bijak dengan menyikapi siswa ketika melanggar sebuah ketentuan, bukan hanya seperti dijemur sampai jam 12 siang. Kemudian ada konsekuensi ini adalah guru tegas. Guru memberikan konsekuensi murid mengerjakan PR saat istirahat. Ini seperti yang saya bicarakan, dari konsekuensi ini terikat pada aturan yang kita buat. Biasanya aturan itu dulu ada aturan sekolah, misalnya tidak dimasukkan baju berapa poin yang mendapatkannya. Dan selanjutnya ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Restitusi sendiri ini yang saya pahami, kita untuk mendapatkan restitusi kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti setelah ini ada penjelasan tentang keyakinan kelas. Di sini ada posisi kontrol seorang guru. Pertama ada pengukur, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan manajer.
bisa bekerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada institusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Ini adalah tahapan manajer yang Masya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Di sini ada beberapa perbedaan mengenai contoh penerapan 5 posisi kontrol. Maka Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kalimatnya ketika menghadapi siswa melanggar yang sudah ditetapkan. Di sini ada menghukum selalu seperti itu, kapan bisa tepat serius belajar ya. Jadi ada menghukum, ada pembuatan bersalah. Ibu sangat kecewa dengan berapa kali ibu harus beritahu teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Kemudian ada pemantau seperti tadi ada konsekuensi pemantau ini terikat sama aturan juga. Peraturannya apa? Kemudian terakhir ada manajer, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian yang ingin saya tanyakan untuk Bapak Ibu, selama ini sampai sekarang kita berada di posisi mana? Boleh? Bu nyoba sampai sekarang posisi kontrol kita Ibu itu sudah sampai mana? Untuk saya sendiri, saya jujur, saya baru menerka ini juga untuk manajer kemarin praktek penerapan restitusi ngobrol juga dan saya masih berada di tahapan posisi kontrol sebagai teman ngobrol juga. Mungkin rekan-rekan lain bisa memberikan posisi kontrol. Berpendapat ya Pak. Kalau saya masih di posisi pemantau. Sebelum masuk kelas diberitahu dulu apa itu kesepakatan kelasnya. Kesepakatan seperti apa, kalau briefing nanti bagaimana. Jadi kalau saat ada anak yang kurang kondusif saat sedang belajar, saat sedang mendapat tugas, saya panggil namanya, saya tanya peraturan ibu apa, terus nanti konsekuensi yang kamu dapat seperti ini apa. Kalau untuk kelas 1 baru hanya sekedar tahu dia itu apa peraturannya, tapi masih belum paham dalam pengerjaan seperti itu. Terima kasih Bu. Yang lain mungkin Bapak. Oh ya, boleh. Baik, terima kasih. Untuk saya barangkali selama ini ada beberapa, tapi tergantung daripada siswanya. Kalau terutama saya dulu olahraga ya, yang sehariannya itu di lapangan, karena kondisi siswa di lapangan dengan di kelas itu berbeda Pak. Anak yang baik saja di kelas ketika di lapangan itu luar biasa menculak gitu ya. Nah ini barangkali ini pun disesuaikan, tindakan kami disesuaikan, kontrolnya disesuaikan dengan kelas rendah atau kelas tinggi. Kalau kelas rendah kita bisa menyelesaikan kasus itu mungkin karena ke tingkat yang teman dan mantau seperti itu. Jadi itu khusus kami perlakukan bagi siswa yang kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Nah untuk yang kelas 4, 5, 6 rasa-rasanya saya lebih sering ke membuat rasa bersalah mungkin itu, karena saya diberikan hukuman seperti itu ketika siswa diberikan instruksi untuk melakukan gerakan dalam olahraga. Ini kebanyakan tidak konsentrasi, malah hurui gitu loh.
Orang punya kegiatan masing-masing, nah itu suka melalui teguran. Kalau tidak seperti itu, agak keras-keras sedikit, anaknya nggak ada perhatiannya, gitu. Barangkali itu Pak, yang mungkin insya Allah mungkin beberapa tahun ini akan berubah cara penanganan kasusnya seperti itu. Terima kasih Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak Jack yang sudah mengungkapkan pengalamannya hingga hari ini seperti apa, dan tentunya ini butuh proses, bukan hal yang instan untuk sampai ke sini. Dan saya juga sama masih belum menerapkan yang manajer itu. Cuman kemarin coba-coba membuat video, dan kedepannya mari kita sama-sama untuk mencoba menjadi seorang manajer gitu. Coba-coba misalkan upami dampaknya wah itu kita lanjutkan. Untuk memperjelas di sini ada video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Marah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Bakti. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu.
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari video barusan saya Bapak Ibu semua paham terkait peranan kontrol kita sebagai guru di kelas. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya, bagaimana misalkan kita sehari-hari selalu posisi kontrol kita sebagai teman kepada guru, pas suatu hari kita itu tidak datang ke sekolah, tetapi ada guru lain yang menggantikan. Kira-kira bagaimana murid tersebut bersikap? Yang biasanya misalkan dengan guru tersebut akrab, itu ikut pembelajaran dengan tenang, dengan nyaman. Tapi pas ketika misalkan si guru yang selalu menerapkan kontrolnya sebagai teman, saya misalkan kira-kira murid bakal kumaha? Mungkin rekan-rekan bisa menjawabnya. Yang menerapkan sebagai teman pas hari itu ayah si guru nanti apakah si murid bakal bersifat sama terhadap guru yang menggantikannya? Apakah berbeda? Begini Pak, mungkin kalau anak sudah terbiasa menganggap guru yang biasa masuk katakanlah sebagai guru kelas gitu ya, yang biasa menganggap bahwa guru yang bersangkutan itu adalah sebagai teman. Nah, ketika guru yang bersangkutan tidak hadir pun, ya, siswa pasti akan merasa bahwa guru ini perlakuan yang sama terhadap guru tersebut. Hanya barangkali begitu kenyataannya tidak sesuai dengan harapan guru penggantinya, nah barangkali di situ kita bisa melihat reaksi dari siswa tersebut. Jadi reaksinya menurut saya siswa akan tetap menganggap bahwa pengganti gurunya itu adalah sebagai teman juga, karena sudah terbiasa dalam budaya seperti itu.
Jadi sikapnya bukan sama sikap siswa terhadap guru itu. Mungkin yang lain mau ngasih pendapatnya terkait posisi kontrol sebagai teman yang tiba-tiba tidak masuk misalkan. Barusan kata Pak Jan, Masya Allah, konteksnya misalkan guru tidak ada, nanti juga si murid bakal bersikap sama seperti guru yang tidak ada itu. Ini sering terjadi ya di SD kita karena gurunya hanya 3 orang ya. Kita setiap guru megang 2 kelas, terus lagi ada praktis sebagai olahraga. Kadang-kadang anak itu lihat waktu udah masuk tapi gurunya belum datang, kadang-kadang anak itu belum masuk gitu ya. Terus kita datang, anak-anak semuanya masuk. Biasanya ibu akan mengisi guru ke kelas yang kosong yang tidak ada gurunya, karena gurunya udah ngasih tahu bahwa hari ini dia tidak bisa hadir karena ada halangan. Biasanya ibu langsung masuk, anak-anak untuk hari ini ibu wali kelas 5 atau wali kelas 6 tidak bisa hadir karena ada rapat gitu. Kalau misalkan kalau ada halangan tertentu kita kasih tahu, misalkan ibu guru lagi sakit, kita doakan semoga ibu guru cepat sembuh. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kita kasih pendekatan seperti biasa. Kemungkinan insya Allah siswa tersebut akan menganggap kita juga sebagai teman. Jadi sementara posisi kontrol sebagai teman itu kan di sini juga sebagai sesuatu yang nggak hal demikian, karena si siswa dipengaruhi oleh guru eksternal, belum ke tahap internal kesadaran dari dirinya. Ya, saya juga sangat setuju dengan Pak Jan sama Bu Her. Saya juga sering ditanya anggota ganti itu, alhamdulillah di sini mas seperti itu. Ya seperti kenyataannya. Tapi menurut teori yang saya dapat, ternyata posisi kontrol sebagai teman itu tidak subsidi, yang subsidi itu si komando sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai teman itu dipengaruhi oleh eksternal, jadi ya termasuk akan beda itu dalam bersikapnya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya sini ada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sebagai bentuk perubahan di zaman ke zaman, yang awalnya mungkin peraturan kelas zaman dulu hingga sampai ke pada tahap keyakinan kelas. Di sini ada peraturan kelas adalah aturan yang ditetapkan oleh guru atau lembaga pendidikan untuk mempertahankan ketertiban dan mendukung lingkungan belajar yang kondusif. Peraturan kelas ini biasanya dibuat oleh guru, tidak melibatkan siswa untuk membuat kesepakatan kelas yang dialami pada kelas tersebut. Dan contoh halnya misalkan sering kita lihat bahwa peraturan kelas itu biasanya di kelas suka ditulis ada misalkan melanggar ini hukumannya apa gitu. Dan sampailah pada materi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dan saya beranggapan peraturan keyakinan kelas itu secara bentuk itu tidak jauh beda, tapi esensinya itu dari kata-katanya. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang merujuk pada nilai-nilai positif atau pandangan dan prinsip-prinsip yang dimiliki bersama oleh siswa dan guru dalam kelas. Artinya keyakinan kelas ini kita dengan siswa berdiskusi, kemudian mau sekolah kelas seperti apa yang diharapkan dalam proses keyakinan kelas ini. Kemudian keyakinan kelas ini mencerminkan identitas dan budaya kelas, di mana siswa dan guru melakukan tanggung jawab
dan berkolaborasi untuk keberhasilan tujuan pembelajaran. Dan tentunya bahasanya untuk sekarang masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, saya juga membuat tentang keyakinan kelas, di mana untuk membuat keyakinan kelas itu seperti tadi berdiskusi tentang peraturan yang disepakati, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas, dan setiap kelas ditempel bisa dibuat di Canva dan sebagainya. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas ini sendiri bentuknya lebih abstrak dalam pembentukannya, beda dengan peraturan mah ada aturan yang dilanggar ada hukumannya. Kemudian ada dibuat dalam, kalau keyakinan kelas di sini dibuat dalam bentuk positif, misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan, diganti kalimat positif buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian ketika di kelas tidak boleh ngobrol, mungkin kalimat positifnya di kelas harus tenang, gitu, seperti itu. Kemudian di sini juga ada berupa pernyataan universal, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Dalam keyakinan kelas sendiri tidak agak 1 sampai 100 gitu, minimal lah di kelas teh ayat 3 keyakinan kelas: saling menghormati, bersaling menghargai, bertanggung jawab kepada tugas, jaga kebersihan. Seperti itu aja supaya anak-anak lebih mengingatnya. Kemudian ada sesuai kondisi kelas akan mudah diterapkan. Tentunya dalam praktiknya kita melibatkan siswa untuk bercurah pendapat mengenai kelas seperti apa yang mereka inginkan, dan di sini juga ada melibatkan semua warga sekolah dalam perbuatannya. Tentu untuk melancarkan sebuah program tentang keyakinan kelas ini kita butuh koordinasi dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin kadang-kadang kita kan mikirnya kalau sendiri kadang-kadang kurang yakin. Ketika kita obrolkan dengan rekan-rekan, barulah suka ada titik temu. Selanjutnya di sini materi tadi ada segitiga restitusi. Selanjutnya di sini segitiga restitusi ini ada pertama menstabilkan identitas, langkah-langkahnya. Kedua ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Rekan-rekan semua, untuk praktek segitiga restitusi ini seperti ini di ngobrolnya itu ada alurnya. Contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Ketika kita mengawali percakapan dengan mereka, kita ungkapkan kata-kata seperti itu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, atau setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kunaon melakukan salah karena itu ini. Kemudian kita jawab lagi, semua orang pasti mempunyai kesalahan. Semua orang tidak ada yang sempurna. Jadi asalnya suasana hatinya itu panas, kita stabilkan dengan ungkapan kata setiap orang mempunyai pernah melakukan kesalahan apapun sama. Kemudian selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Kunaon ada yang itu, mereka pasti mengungkapkan pendapatnya. Kemudian tentu ketika mereka sudah bicara tentang alasannya, barulah menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini kembali lagi pada
keyakinan kelas yang telah kita buat, keyakinan kelas dulu. Mana anu hidup langgar keyakinan kelas. Nah, baru ketika mereka mengungkapkan ini Pak, misalkan saya melanggar keyakinan kelas, menghargai, menghormati orang lain, kemudian di sana dikejar lagi ungkapan itu. Lalu bagaimana caranya, bagaimana cara menyelesaikannya? Mereka akan memberikan solusi. Nah, tentunya dengan harapannya, dengan penerapan segitiga restitusi ini, anak akan mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin ini sedikit saya mencoba adapun nanti ada salahnya, akhirnya ini mencoba kemarin. Apabila kamu tidak melakukan pembelajaran sendiri, kira-kira tidak melakukan itu tidak apa-apa. Semua orang pasti tidak akan melakukan kesalahan apapun. Mungkin dulu kita mencari siapa yang salah. Oleh itu untuk menyelesaikan permasalahan. Bapak akan melakukan tidak bisa melakukan. Kira-kira apabila saya bertahan supaya bisa membantu PR sebelum itu. Tidak sekali. Apabila nantinya kira-kira tugas dan penelitian buat apa yang dilakukan. Saya ingin menjadi guru seperti apa? Kita sudah tahu sendirinya. Saya yakin ke depannya nantinya bisa lebih bertanggung jawab lagi sebab sudah terima kasih. Datang itu praktek segitiga restitusi yang sederhana sekali. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi, nanti bisa dipraktikkan di kelasnya masing-masing. Adapun ketidaksempurnaannya, mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa melengkapi dan rekan-rekan juga bisa mencoba untuk melakukan hal itu. Nah, turun adanya atas perhatiannya. Demikian kegiatan pengibasan aksi nyata disiplin positif yang saya bawakan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, salah kata, dan belum ya, buat ini sebenarnya kita saling belajar. Saya di sini sama alhamdulillah terbiasa. Di sini hoyo belajar sesamaan bersama yang lain. Nah, dengan di depan ini bila mungkin ada kata-kata, ada perbuatan yang tidak berkenan, mohon maaf, itu semata-mata kebodohan dari saya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita bacakan hamdalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.